Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Redetama, kelas TKROKI dalam pembelajaran di VEDC Malang. Di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan dan perbaikan engine management system. Di sini ada peralatan dan bahan sudah kita siapkan. Sebelum mulai praktek, kita lebih dulu menggunakan APD, yaitu sarung tangan. Kemudian kita kenakan kacamata. Kemudian kita siapkan peralatan, kita masukkan ke toolbox. Ada kunci ring 12 dan obeng min, obeng plus di sini. Kunci ring 12 sama 10. Kemudian ada multitester digital untuk memeriksa tahanan dari sensor dan aktuator. Untuk pemeriksaannya kita gunakan ohmmeter nanti. Kemudian ada feedbacker. Di sini nanti kita pakai feedbacker yang menggunakan Bluetooth. Kemudian ada perangkat laptop untuk sebagai scan toolnya. Untuk selanjutnya kita akan memasang feedbacker terlebih dahulu. Kita pergunakan scanner dari feedbacker. Kita pasang di mobil terlebih dahulu. Kita pasang ke mobil kendaraan. On-kan kendaraan pada posisi on untuk membaca data trouble dan data stream. Setelah kita pasang konektornya di DLC, kemudian kita lakukan pembacaan data trouble dan data stream. Kita masuk ke feedbacker. Kita masuk ke feedbacker. Kita lepas dulu sarung tangannya karena untuk agar layar sentuhnya terbaca. Pause. Kita masuk ke feedbacker. Karena ini layar sentuh, kita klik yes, kita yes lagi, kita tunggu sampai masuk ke aplikasi feedbacker. Kita klik diagnosis service, kita pilih pabrikannya di Asia, kemudian kita klik kendaraannya karena kendaraan Xenia, kendaraan Daihatsu. VCI sudah kita pasang di DLC, ini sedang mencoba mengkoneksikan. Kemudian kita pilih engine control, kemudian kita pilih engine 1, kita klik OK. Engine 1 sudah oke, kemudian kita baca read data trouble. Sebelum kita membaca read data stream, kita baca, diketahui bahwa terdapat kerusakan di IAT, oxygen sensor, dan CMP, camshaft position sensor. Kemudian nanti kita akan memeriksa sekalian injektor, berarti nanti kita melepas IATS, oksigen sensor, dan CMP. Karena kita akan melepas sensor dan aktuator yang tadi yang dibaca pada scan tool ada data trouble, kita akan melepas negatif baterai. Kita lepas dulu negatif baterai.
Setelah kita melepas negatif baterai agar tidak mengganggu, untuk tempat dari air filter atau filter udara kita lepas terlebih dahulu. Kita lepas dulu filter udaranya. Kemudian kita lepas sensor, kita lepas aktuator ISC idle speed control, kita lepas. Setelah ISC terlepas, kemudian karena tadi dibaca kita untuk memeriksa ISC untuk perawatan berkala, kita taruh ISC dulu, kemudian kita melepas sensor intake air temperatur atau IATS. Setelah ISC kita lepas, selanjutnya kita melepas IATS. Kita gunakan obeng min untuk menjogel sensor dan melepas sensor. Untuk IATS sudah kita lepas, IATS intake air temperatur sensor. Kemudian kita selanjutnya kita melepas CMP yang berada di kepala silinder bagian belakang. Kunci ring 10. Kita gunakan kunci ring 10. Kita raba dulu untuk sensornya untuk melepas baut 10. Setelah baut 10 terlepas, kita melepas soket menggunakan obeng min. Hati-hati jangan sampai patah. CMP sudah kita lepas. Di sini CMP camshaft position sensor untuk kendaraan Daihatsu Xenia. Kita taruh di sini. Sudah 3 sensor, 2 sensor dan 1 aktuator. Untuk selanjutnya kita akan melepas busi silinder 1 karena posisinya yang lebih mudah. Setelah kita melepas 2 sensor, ada IAT sensor, intake air temperature sensor, kemudian CMP camshaft position sensor, 2 sensor, kemudian kita sudah melepas ISC dan injektor. Di sini ada ISC idle speed control sebagai aktuator dan injektor juga sebagai kontrol. Di sini saya menggunakan buku manual book yang sudah saya ringkas di sini. Untuk tahanan CMP 1,6 sampai 2,7 kilo ohm untuk tahanan standar. Kita ukur CMP terlebih dahulu. Kita nyalakan multitester digital, kita gunakan ohmmeter. Kita nyalakan. Ukuran standar 1,6 sampai 2,7 kilo ohm, kita gunakan 20 ohm. Ya. Kita cek dulu apakah alat ini bekerja ya. Ini tahanannya 0 karena plus dan min terhubung. Sebenarnya kita gunakan untuk mengukur CMP. Terukur 2,17 kilo ohm. Kita tulis hasilnya 12,17 kilo ohm pada suhu 20 derajat. Kemudian kita ukur tahanan
intake air temperature sensor. Di sini standarnya 2,2 sampai 2,69 kilo ohm ya. Kita gunakan 20 kilo ohm lagi karena 2,2 sampai 2,69 kilo ohm. Kita cek lagi, masih berfungsi. Sudah kita ukur untuk YTS, hasilnya 1,42 kilo ohm. Kita tulis hasilnya. 1,42 kilo ohm, berarti di sini tidak memenuhi standar, makanya tadi ketika read trouble code muncul sensor IATS yang ini tadi ini mengalami kerusakan, berarti nanti kita ganti dengan sensor yang baru. Selanjutnya kita mengukur aktuator. Aktuator ada ISC. Di sini standarnya terminal 3 dan 1 45,6 sampai 50,4 ohm. Dan terminal 4 dan 2 kita hubungkan nanti, hasilnya harus standar 4,5,6 sampai 50,4 ohm pada suhu ruang 27 derajat Celcius. Karena antara rentan 40 sampai 50 ohm kita gunakan 0 sampai 200 ohm. Kita hubungkan konektor 1. Ini 1, 2, 3 kita hubungkan 1 dan 3. Oke, sudah kita ukur untuk tahanan pada terminal 3 dan 1 terukur 49,6 ohm. Kita tulis terminal 3 dan 1 46,59 ohm, berarti masih standar, masih bagus. Kemudian kita ukur terminal 2 dan 4, 1, 2, 3, 4, berarti 2 dan 4 atau 4 dan 2. Kita ukur hubungan antara 4 dan 2, dapat kita lihat 20 20,1 ohm. Ketika mengukur kita tidak boleh menyentuh bagian ujung dari jarum karena nanti nilainya dapat berubah-ubah. Hasilnya 50,20 ohm, berarti masih standar. Di sini ESC masih bagus, tidak perlu ganti karena tadi juga tidak muncul data trouble code-nya. ESC rusak, yang rusak tadi adalah IATS sama CMP. Kemudian kita ukur injektor sebagai aktuator, kita ukur injektor. Ukuran standar adalah 11,6 sampai 12,4 ohm. Kita ukur injektor. Kita masih pakai skala 0 sampai 200. Kita cek dulu alatnya masih berfungsi. Di sini tahanannya sangat kecil sekali. Di sini terukur 14,4 ohm, masih standar.
14,3 ohm. Kita tulis 14,3 ohm. Yes. Selanjutnya kita nanti akan mengganti IATS dan CMP, apakah masih rusak atau tidak. Kita pasang dulu aktuatornya terlebih dahulu. Kita pasang sensor pengganti dan aktuatornya. Tentang CMP yang sudah kita ganti, yang tadi karena tadi tahanannya CMP-nya kurang dari standar, kita ganti CMP yang baik, yang tidak rusak. Kita pasang dulu. Kita pasang baut 10-nya lagi. Kita pasang baut 10. Setelah kita memasang CMP, kemudian kita memasang IATS yang sudah tidak rusak karena tadi pengukurannya di bawah standar. Kita pasang IATS. Kita pasang ISC. Pastikan bautnya kencang, tidak kendor. Setelah baut terpasang, kemudian kita pasang soketnya. Ya, selanjutnya kita akan memasang injektor. Kita gunakan kunci pas untuk memasang injektor. Untuk sensor, 2 sensor dan 2 aktuator tadi sudah kita pasang. Selanjutnya kita membaca read data trouble code, apakah masih terjadi kerusakan atau tidak. Setelah kita memasang sensor dan aktuator tadi, sensor ada IATS sama CMP, kemudian aktuator ada ISC dan injektor sudah kita pasang. Kemudian kita di sini akan menghapus clear trouble code. Di sini kita akan hapus clear trouble code. Apakah kamu ingin menghapus data trouble code? Kita klik OK. Kemudian penghapusan data sukses, kita OK. Kemudian kita akan membaca read data stream. Kemudian kita lanjut OK. Di sini mesin belum kita nyalakan, vehicle speed masih 0 km/jam, kecepatan engine 0 rpm karena kita belum nyalakan. Selanjutnya kita ke kendaraan lagi karena tadi filter udara belum kita pasang. Kita pasang dulu karena trouble code sudah kita hapus. Kemudian kita pasang filter udara. Kita pasang filter udara. Kita pasang filter udara. Kita pasang filter udara. Pastikan terpasang dengan kencang. Kemudian kita pasang klem penguncinya. Setelah filter udara kita pasang, pastikan semua klem sudah dipasang dengan kencang. Selanjutnya kita
nyalakan kendaraan untuk membaca data stream. Pastikan tuas pemindah transmisi dalam keadaan netral. Kemudian kita nyalakan kendaraan. Kita tunggu sampai idle, kemudian kita baca data stream yang ada di scan tool. Kita kembali ke scan tool. Setelah kita menyalakan mesin, kita baca untuk read data stream untuk coolant temperatur 45 derajat Celcius, intake air temperatur 20 derajat Celcius, ignition timing device 8,0 derajat turun 7,5 derajat. Kemudian vehicle speed, karena mobil berhenti maka 0 km per jam. Untuk RPM engine, putaran mesin engine, dapat dibaca 1200 RPM. Kemudian map manifold absolute pressure sensor terbaca 27 kilopascal. Kemudian throttle position TPS nya 0% karena tidak kita gas. Setelah kita membaca ini, kemudian kita cek lagi kembali, kita back, lagi, pastikan kita kembali ke read trouble code, no fault code present, berarti tidak ada kerusakan pada kendaraan, berarti kita sudah berhasil menyelesaikan kerusakan yang tadi. Di sini read trouble code, tidak ada kerusakan, berarti sudah dapat dipastikan kendaraan dalam kondisi normal, tidak ada kerusakan sensor dan aktuator. Setelah itu kita keluar, kemudian kita yes, kemudian selanjutnya kita, setelah membaca scan tool tidak ada kerusakan pada kendaraan, kemudian kita matikan mesin dan ambil untuk scan-nya. Setelah kita membaca read data stream dan clear data trouble, dan selanjutnya kita mematikan mesin, matikan engine kendaraan, pastikan sudah posisi off, kemudian baru kita cabut VCI atau Vehicle Communication Intelligence dari DLC data link connector. Ini kita lepas VCI dari VPacker, Vehicle Communication Intelligence, dan DLC. DLC terdapat di bawah dashboard. Di praktek saya, Anggi Haryatama, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon minta maaf dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.